Kisah pun berlanjut, si Luwak dan si Bangau pergi pulang menaiki kereta, dengan mengancam bahwa surat pengakuan Balaram masih berada di tangannya. Balaram pun semakin galau berjalan-jalan mengelilingi pasar. Dia duduk menahan kegalauannya, hingga datang seorang pengemis tua yang meminta uang kepadanya. Balaram tidak punya uang untuk diberikan, tapi wanita itu pun tetap memaksa untuk meminta uang. Balaram pun akhirnya meluapkan emosinya dan marah-marah kepadanya. Malamnya Balaram yang sedang tidur didatangi Nyonya Pinky. Ternyata Nyonya Pinky ingin diantarkan ke airport karena dia mau pergi meninggalkan India. Lanjut cerita, sialnya Balaram pun dimarahi Tuan Ashok karena telah mengantarkan Nyonya Pinky ke airport tanpa sepengetahuan Tuan Ashok. Balaram ditampar berkali-kali karena tidak tahan lagi. Dia mendorong Tuan Ashok hingga jatuh ke lantai. Kemudian Tuan Ashok mengatakan dia berharap kalau Balaram dipenjara saja. Balaram pun masuk ke kamar Tuan Ashok setelah 2 hari pergi. Terlihat kali ini Tuan Ashok yang sangat galau berat, mabuk-mabukan dan tidak makan sama sekali. Balaram merasa kasihan dan merawat Tuan Ashok. Dia selalu menemani Tuan Ashok dan berusaha membuat Tuan Ashok kembali semangat. Mereka pun makan berdua selayaknya teman. Lanjut cerita, mereka pun menjemput si Luwak di stasiun. Tapi sikap Tuan Ashok mulai berubah ketika Balaram menawarkan makanan. Tuan Ashok malah membuangnya. Balaram pun semakin baper dengan sikap Tuan Ashok. Akhirnya dia mulai belajar bagaimana supir untuk mencurangi majikannya. Dengan cara menipu kwitansi dan memperbaiki hal yang tidak perlu, Balaram mulai mencari penumpang, bahkan mabuk-mabukan di mobil. Hingga ketika dia pulang, dia melihat Tuan Ashok yang berada di kamarnya. Mereka pun akhirnya mengobrol bahkan bernyanyi bareng. Lanjut cerita, esoknya Balaram selalu menemani Tuan Ashok untuk pergi menyuap para pejabat. Dia melihat uang yang banyak di tas merah yang selalu dibawa Tuan Ashok. Hingga mereka kembali ke hotel. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Tuan Ashok merasa Balaram rindu rumahnya, hingga Tuan Ashok memberikan uang kepada Balaram. Balaram pun pulang ke kampungnya, dan entah kenapa dia buang air sambil menatap orang gila di kampungnya. Esoknya Balaram menjemput sang sosialis. Dia mendengar Tuan Ashok ingin menyumbang 1 juta rupiah kepada partai sang sosialis, tapi ajudannya meminta 4 juta rupiah. Setelah itu terlihat Balaram memukul-mukul batu dengan tongkat besi untuk melampiaskan kekesalannya selama ini. Tiba-tiba Balaram melihat keponakannya yang bernama Dahram yang datang kepadanya karena si nenek bilang bahwa Balaram akan mengurusnya. Dahram memberikan surat dari neneknya yang berisi bahwa Balaram akan segera dijodohkan. Jika dia menolak, maka calonnya akan dikirimkan kepadanya. Jika tetap menolak, maka Balaram akan diadukan kepada tuannya. Balaram pun langsung emosi dan menampar Dahram, keponakannya. Esoknya Balaram memperkenalkan keponakannya kepada Tuan Ashok. Setelah itu Balaram melihat Tuan Ashok yang sedang mencari penggantinya Balaram. Balaram semakin nyesek dan jalan-jalan bersama keponakannya hingga dia berhenti di kebun binatang. Dia melihat The White Tiger, si macan putih, yang membuat Balaram mengingat kejadian-kejadian yang dialaminya, dan akhirnya Balaram pun tiba-tiba pingsan.
Singkat cerita, Balram yang terlihat memecahkan botol minuman dan menyimpannya di mobil. Balram pun memberikan uang kepada Dahram dengan harapan dia tahu untuk lari jika Balram tidak kembali. Balram yang dengan rencananya dia menjemput Tuan Ashok untuk pergi ke Hotel Sheraton. Di tengah jalan, Balram menghentikan mobil dan pura-pura ada masalah pada rodanya. Balram pun menyuruh Tuan Ashok keluar untuk membantunya. Tapi Balram malah menusuk lehernya dengan pecahan botol yang ia siapkan. Hingga Tuan Ashok pun tewas. Balram kemudian pergi sambil berteriak. Lanjut cerita, Balram yang pulang menjemput Dahram keponakannya. Dengan memegang tas yang berisi uang yang banyak, mereka pergi melarikan diri menaiki kereta. Terlihat Balram yang berdiam diri dan tidak pernah keluar selama 4 pekan. Balram pun pergi ke Bengaluru, tempat yang pernah Tuan Ashok katakan tentang masa depan. Balram ke kantor polisi untuk menyogok kapolseknya. Hingga dia membangun White Tiger Drivers, di mana dia memiliki 30 supir dengan 26 kendaraan. Balram pun akhirnya bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok. Dan di akhir film, Balram memberikan wajengan kepada seluruh supirnya dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film The White Tiger. Film yang sedikit menginspirasi tapi tidak untuk ditiru. Jangan lupa untuk terus support channel ini agar kita bisa terus upload video-video terbaru lainnya. Terima kasih sobat.